Hai, kembali lagi bertemu dengan saya Lydia, seorang ASN dan juga seorang mahasiswa di ilmu komunikasi. Dan hari ini kita lagi bicara lagi mengenai beberapa hal mengenai ilmu komunikasi. Dan kemarin sudah saya janjikan kita akan bicara mengenai komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Nah, bayangkan Anda bertemu dengan seseorang yang mukanya sangat muram, sangat mumet, dan juga kepalanya tertunduk dan terlihat sedih. Kemudian Anda bertanya, kamu nggak apa-apa, ada masalah apa? Tapi yang kita tanyain cuma menjawab, nggak apa-apa kok, aku baik aja. Loh, beneran serius? Nggak, sungguh aku baik-baik saja katanya. Tetapi ekspresinya, gerak-geriknya, itu sangat menunjukkan bahwa dia sangat berbeban berat dan sedih. Nah, kadang-kadang kita bertemu kan dengan orang-orang macam ini, atau kadang-kadang juga kita sering ketemu juga orang yang eh, kata-katanya manis sekali, luar biasa manis, tetapi dari gerak-geriknya, caranya memandang, dia sepertinya memusuhi ataupun dia punya sesuatu yang tidak nyaman dengan kita. Kata-katanya dan yang dia ekspresikan itu saling berlawanan dan bertentangan. Pernah juga nggak kalian ketemu situasi, entah itu teman ataupun mungkin Anda melihat di televisi atau di berita, ada kasus pencurian atau pembunuhan di mana tersangka ditanyai oleh polisi atau detektif misalnya, lalu dia ditanyai dengan sangat gencar, dan dia memberikan banyak alibi, dia banyak sekali menyangkal. Tetapi dari caranya memandang, dia memandang ke kiri dan ke kanan dengan sangat cepat. Kemudian juga dia meremas-remas tangannya, dia menjawab dengan cepat sekali. Tetapi ketika menjawab, dia tidak menjawab dengan cepat, dia seperti berpikir. Dan ketika menyangkal pun bukannya menggeleng, dia malah mengangguk. Kadang-kadang lucu ya, manusia ini kata-katanya dan tindakannya ataupun ekspresi atau gestur tubuhnya bisa saling mengkhianati. Atau ketika kita ingin mengatakan A untuk menutupi apa yang terjadi sebenarnya, tetapi tubuh kita menjawab dengan kejujuran. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan, itu keluar dengan sendirinya. Tidak banyak orang yang menguasai seni untuk mengendalikan gerak-gerik ataupun mengendalikan gestur tubuh kita ataupun keberadaan uh, apa yang ada di dalam hati atau pikiran kita. Kita bisa melihat misalnya pasangan yang di hadapan orang banyak terlihat sangat rukun sekali, tetapi kita merasa ada sesuatu yang salah. Misalnya dengan cara mereka berdiri, mereka tidak saling berpegangan, mereka tidak saling memandang dengan penuh kasih misalnya, ataupun kadang-kadang tubuh mereka saling membelakangi, mereka duduk dengan menjaga jarak. Nah, itu adalah komunikasi nonverbal yang seringkali tidak bisa dikendalikan atau tidak kita sadari. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi atau mengalami bentuk-bentuk komunikasi seperti ini. Kita menunjukkan dengan gestur kita dan orang juga membaca gestur kita, dan kita juga bisa membaca ekspresi orang lain melalui komunikasi nonverbal ini. Nah, apa sih komunikasi nonverbal ya? Jadi komunikasi nonverbal itu adalah cara kita menyampaikan pesan. Sekali lagi, pesan yang kadang-kadang sebenarnya tidak ingin kita sampaikan, tetapi itu terlihat. Bisa dalam bentuk senyuman, tatapan mata, misalnya cara berpakaian, posisi duduk, jarak kita dengan orang lain, intonasi suara, bahkan dalam kediaman. Jadi pernah kan kemarin saya bahas, tidak menjawab pesan pun adalah sebuah bentuk pesan ya. Kadang-kadang kalau sedang marah dengan orang lain, kita mungkin tidak menjawab pesannya untuk waktu yang lama sekali.
atau mungkin nomornya kita blok begitu. Itu pun adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang tidak kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau komunikasi verbal itu adalah komunikasi menggunakan bahasa, misalnya ketika saya berbicara seperti ini, atau mungkin kirim pesan lewat WhatsApp, lalu DM ya, pesan pendek, bisa juga berupa tulisan, misalnya ngirim surat atau kirim email misalnya ya, atau saling menelpon misalnya seperti itu adalah bentuk dari komunikasi nonverbal. Dengan bahasa membantu kita menyampaikan ide, informasi atau apapun itu dalam pikiran kita, argumentasi kita melalui komunikasi verbal, yaitu dalam bentuk bahasa. Setuju? Ya udah, semua orang tahu setuju. Tetapi komunikasi nonverbal lebih dalam dari itu. Jadi kita menyampaikan makna melalui bentuk di luar kata-kata. Saya tidak perlu mengatakan setuju, dengan saya mengangguk pun orang bisa membaca saya setuju. Misalnya dengan saya tersenyum, orang berasumsi bahwa saya setuju. Dengan gesture kita, dengan perilaku kita bisa terbaca pesan apa yang disampaikan. Walaupun sekali lagi kadang-kadang di dalam komunikasi ada noise ya, ada hal-hal yang menjadi gangguan dalam komunikasi, distorsi yang membuat apa yang kita sampaikan tidak sampai ke orang lain atau dimaknai dengan berbeda. Nah, di dalam komunikasi nonverbal ini ada beberapa hal, antara lain ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, postur tubuh ya. Misalnya yang sedih biasanya lebih banyak menunduk, membungkuk ya, menjaga jarak biasanya. Tetapi kalau orang gembira itu biasanya bahunya terbuka, dia lebih ekspresif ya. Kemudian juga dengan sentuhan, pasangan yang sudah tidak lagi saling mencintai atau pasangan yang sedang dalam kondisi di mana mereka menjaga jarak secara emosional, itu biasanya sangat jarang sekali bersentuhan, atau memang jangankan bersentuhan, posisi mereka berdiri, posisi mereka duduk pun itu sangat terlihat mereka menjaga jarak. Dan juga kita juga bisa menilai komunikasi nonverbal itu bukan cuma dari gerak-gerik kita, tapi juga dari apa yang kita pakai, dari cara kita berpakaian, lalu kemudian dari intonasi, misalnya baik ya, misalnya gitu. Ini mungkin netral, tetapi ada nada-nada tertentu yang kita tahu, ini orang gak seneng nih sama saya nih. Dari nada-nadanya ini kayak menyindir ya, seperti pasif agresif. Cantik sekali bajumu hari ini, keren. Tapi apa yang dimaksud dengan keren di situ? Dengan intonasi tertentu, jangan-jangan dia sebenarnya sedang menghina saya, atau dia sebenarnya sedang mengolok-olok saya gitu. Sama dengan kecepatan berbicara, juga salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal. Artinya ada orang yang berbicara dengan sangat cepat sekali, untuk sebenarnya dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi dengan kecepatannya berbicara menunjukkan bahwa ini orangnya sepertinya sedang gugup atau ketakutan gitu. Tapi ada orang juga yang tergagap-gagap, itu juga bentuk dari ekspresi emosinya yang mungkin terlihat bahwa dia ketakutan atau dia sangat gugup. Nah, antara bahasa verbal dengan nonverbal, mana sih yang lebih dipercaya gitu? Saya yakin hampir semua orang, termasuk teman-teman yang melihat video ini, sepakat bahwa kita lebih percaya kepada bahasa tubuh. Misalnya, saya nggak marah kok, kamu marah ya? Nggak marah, tapi didiamkan, pesan kita tidak dibalas, lalu kemudian duduk juga membelakangi. Kadang-kadang orang pasangan yang berpacaran atau suami istri yang saling merajuk, atau salah satunya merajuk, itu kadang-kadang bilang nggak apa-apa, tapi nggak apa-apanya itu sangat sakit sekali diabaikan, dicueki gitu. Nggak apa-apanya itu ditunjukkan dengan sikap yang justru mengkhianati kata-kata. Seperti saya katakan tadi, kata-kata kita mungkin bukan, tindakan kita mengkhianati kata-kata kita. Nah, misalnya nggak apa-apa, ya udah
ya udah aku ikhlasnya, tapi dengan nada ketus misalnya, lalu mukanya tegang, suaranya tinggi, lalu dia langsung kabur begitu aja ya, mukanya merah misalnya. Jadi kalian lebih percaya apa, kata-kata atau ekspresi? Jadi kadang-kadang eh, komunikasi nonverbal ini justru lebih lebih genuine atau lebih lebih tulus daripada komunikasi verbal, karena bukan tidak bisa ya, tapi sangat sulit dipalsukan. Emosi kita ini menunjukkan kondisi diri kita yang sebenarnya. Ditunjukkan dengan apa? Dengan gerak-gerik, dengan cara kita berpakaian, cara kita bicara, jarak kita dengan orang lain ya, intonasi kita. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang pasti ya, tidak bisa dijadikan bukti. Kadang-kadang ada budaya-budaya tertentu juga yang memang gesturnya tidak sama, misalnya ekspresi saya dengan ekspresi orang dari negara lain misalnya berbeda dari bahasa tubuh. Saya mungkin salah menerjemahkan karena saya melihat dari kacamata budaya saya, padahal dalam budaya orang lain mungkin gerak-gerik tertentu sebenarnya biasa saja ya, atau ngomong dengan bahasa tinggi mungkin di misalnya di dalam kultur Jawa misalnya itu sangat sangat tidak enak karena terbiasa, Jawa Tengah biasanya ya sangat terbiasa misalnya santun, lemah lembut, tetapi orang-orang dari misalnya provinsi lain biasa ngomong dengan nada yang sangat tinggi, biasa aja, mereka nggak ada marah, tapi bagi orang Jawa melihat ini kayaknya orang ini marah terus, padahal enggak gitu. Nah kadang-kadang juga dia ngomongnya halus, sangat lembut gitu, ternyata kita tidak bisa membaca, kita tidak mengerti bahwa dalam kulturnya memang mereka ngomong halus, tetapi dari pesan yang tidak tersirat, yang tersembunyi, kalau kita mengenal budaya kita tahu, oh ini dia punya kondisi emosi yang tidak baik, yang tidak dikomunikasikan dengan bahasa, tetapi melalui gerak-gerik tubuh. Karena itu memang di dalam berbahasa atau di dalam berkomunikasi kita tidak 100% bisa percaya pada kata-kata, atau tidak bisa 100% percaya pada komunikasi nonverbal orang tersebut. Tetapi kalau disuruh memilih, tentu saja sebagian besar orang yakin bahwa komunikasi nonverbal itu jauh lebih genuine atau lebih tulus atau lebih tidak bisa dipalsukan daripada komunikasi verbal. Nah, karena itu makanya seseorang tidak bisa tidak berkomunikasi, kata Paul Watzlawick ya. Jadi seseorang tidak mungkin tidak bisa berkomunikasi. Seseorang yang diam, seseorang yang tidak membalas chat, yang menghela napas panjang, ataupun selalu melihat jam, selalu gelisah, selalu menggoyang-goyang kursi misalnya di dalam rapat, itu kan ada pesan yang dia sampaikan. Mungkin dia tidak ingin menyampaikan pesan itu, dia tidak ingin menunjukkan ekspresi apa kata-katanya, tetapi dari ekspresinya yang dia tidak sadar ataupun dia mungkin sadar menunjukkan sesuatu yang berbeda. Karena itu komunikasi nonverbal itu sebenarnya berfungsi banyak sekali, antara lain misalnya untuk mengulang atau menegaskan pesan, misalnya bilangnya mengangguk, tidak menggeleng ya, atau kalau marah pukul meja atau lempar barang gitu ya, atau teriak misalnya gitu ya. Nah itu kan bentuk daripada ekspresi ataupun komunikasi nonverbal yang memang sangat genuine, tiap-tiap orang berbeda cara mengekspresikannya. Lalu ada juga misalnya kalau ingin bilang ya, dia nggak bilang ya, dia cuman ngangguk, dia cuman kasih jempol misalnya, dia kasih tepuk tangan gitu. Nah itu juga kita pahami, oh orang ini berkata iya tapi dengan gerak-gerik tubuh. Tapi ada juga yang seperti saya katakan tadi, ekspresi kita atau bahasa nonverbal kita mengkhianati bahasa kita atau komunikasi kita. Bilang senang tapi hatinya murung, nggak apa-apa tapi tidak mau bicara misalnya gitu, didiamkan berhari-hari atau berminggu-minggu ya. Jadi
bahasa verbal memang sangat penting, tetapi bahasa nonverbal untuk mendukung bahasa verbal itu jauh lebih penting, dan kita juga harus menjaga cara kita untuk menggunakan bahasa tubuh, walaupun memang hal-hal yang semacam itu sangat sulit dikendalikan. Perlu latihan yang keras, perlu kesadaran yang sangat luar biasa. Nah, kalau di chat juga kan, kalau bahasa nonverbalnya bentuknya emoji ya, emoji atau seringkali pakai stiker. Kalau zaman sekarang pakai WhatsApp itu pakai stiker. Nah, itu bentuk komunikasi nonverbal. Jadi selain daripada berkata-kata yang tepat dalam berkomunikasi, kita juga memang harus melatih bahasa tubuh kita ataupun cara kita berkomunikasi secara nonverbal. Jangan sampai tindakan kita bertentangan dari kata-kata kita. Kalau bisa keduanya selaras, dan kalau bisa juga kedua-duanya genuine ya, atau tulus. Jadi bukan cuma gerak-gerik kita saja yang tulus, tetapi memang juga tulus dari tutur kita ataupun dari komunikasi verbal kita. Karena kalau kedua-duanya bertentangan, maka kredibilitas kita sebagai komunikan atau orang yang berkomunikasi juga akan dianggap tidak kredibel, tidak layak dipercaya. Kita dianggap sedang berbohong atau sedang berpura-pura. Karena itu akan sangat baik sekali untuk kita bisa berlatih setiap hari, mungkin untuk ya menjaga komunikasi nonverbal kita, untuk tidak menyakiti hati sesama kita, dan juga untuk berlatih juga untuk selalu genuine atau tulus. Oke, ini sudah lewat dari pukul 4 sore dan saya harus kembali ke rumah. Kita ketemu lagi di kali berikutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Dah.